Shalom Horas. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan tentunya. Karena hari ini adalah program dari HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Kita akan mengadakan podcast sermon. Bapak Ibu hadirin sekalian, senang sekali akhirnya di program yang pertama ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang membahas tentang firman Tuhan. Apa yang akan dikhotbahkan pada hari Minggu, juga apa yang akan dikhotbahkan pada khotbah pertanyaan, evangelium dan epistel. Hari ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang luar biasa. Tentu hari ini dan kedepannya kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang tentu memiliki latar belakang atau background teologi yang tentunya tidak usah diragukan lagi. Bersama dengan saya, Pendeta Sipe Hutapea, akan memandu podcast sermon pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai podcast kita hari ini, maka ada baiknya kita akan membuka dalam doa. Untuk itu saya undang Bapak Ibu hadirin sekalian untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Bersyukur ketika Bapa masih memberkati kami, boleh bersama-sama untuk mendengarkan, untuk menyaksikan podcast sermon hari ini. Berkati kami Bapa, baik hamba-Mu narasumber, juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan berita ini, menyaksikan ini, bersama-sama juga boleh diberkati. Biarlah kegiatan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terpuji termuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada podcast sermon hari ini kita akan membahas Minggu ke-16 setelah Trinitatis untuk Minggu 15 September 2024 dengan topik Minggu Ai Dengan Douhum ni Jehovah Tuho. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Hari ini bersama dengan saya seorang narasumber yang luar biasa, seorang pendeta yang tentunya juga keren. Siapa dia? Langsung saja kita sambut. Inilah dia, Pendeta Saur Hutagaol, Master Teologi. Kita beri tepuk tangan. Iya, halo Pendeta. Halo. Iya, shalom. Bagaimana kabarnya, sehat Amang? Luar biasa. Senang sekali rasanya boleh berjumpa dengan Amang Pendeta. Amang Pendeta ini dari gereja mana? Terus siapa dia? Kayaknya kita perlu kenal dulu ya, siapa beliau ini. Amang boleh perkenalkan dirinya dulu, pelayanannya di mana dan sebagainya. Silahkan Amang. Terima kasih Amang Pendeta Simon Perez yang telah bersedia menemani saya di podcast Distrik 20 Kepulauan Riau ini. Perkenalkan, nama saya Saur Hutagaol. Saya seorang pendeta di HKBP yang sudah melayani sebagai pendeta selama 18 tahun. Yang pasti saya sudah menikah. Wah, ya, ini penting sekali. Saya sudah menikah dan saya sangat bersyukur Tuhan anugerahkan kepada saya seorang pendamping yang luar biasa, yang adalah juga seorang pendeta. Wow, luar biasa Bapak Pendeta. Iya, jadi beliau melayani di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau sebagai pendeta fungsional, dan kami sudah dianugerahi 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang besar anak saya laki-laki sudah kuliah dan akan menyelesaikan studinya tahun ini dari Institut Teknologi Dell yang ada di Laguboti. Dan yang kedua perempuan, dia baru memulai studinya di Universitas Telkom Bandung. Dan yang ketiga yang juga adalah sepudan, laki-laki, sekarang sudah kelas 1 sekolah dasar di Christy Kids School di Kota Batam ini. Saya sekarang melayani sebagai pendeta resort di HKBP Resort Palmarum, Distrik 20 Kepulauan Riau. Itu saja, Amang Sipe. Wow, luar biasa. Ini buat yang lagi dimanapun menonton, boleh kasih tepuk tangan lah. Salut buat rekam jejak pelayanan Amang Pendeta Saur Hutagaol dan anak-anaknya. Kita juga berdoa ya untuk Bapak Pendeta dan keluarga, boleh Tuhan berkati. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu sekalian tidak usah berlama-lama.
Karena ini adalah podcast sermon, maka kita akan membahas tentang firman Tuhan ya, Amang Pendeta. Untuk itu saya undang Bapak Ibu sekalian, boleh yang mungkin punya Alkitab atau kalaupun sedang tidak memegang Alkitab, silahkan baca, nanti ada di layar ditampilkan. Kita akan bahas bersama-sama dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 9 atau bahasa Bataknya Pesalmen 110 onom ayat sada 1 ayat sia. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Mari Bapak Ibu mengikuti dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Baik, Amang Pendeta, yuk kita ngobrol-ngobrol. Kalaupun ini namanya podcast sermon, tapi harapannya santai. Bapak Pendeta juga boleh menyampaikan apa sih yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Kalau gitu saya kasih pertanyaan aja deh, Cia. Pertanyaannya Amang Pendeta ya. Dari firman Tuhan Pesalmen atau Mazmur 116 ayat 1 sampai 9 ini, kira-kira menurut Amang Pendeta apa sih POV, point of view dari firman Tuhan hari ini yang mau kita pelajari? Silakan Amang Pendeta. Iya, memang firman ini bisa menimbulkan ketenangan tersendiri kalau kita semakin berulang-ulang untuk membaca teks ini. Karena firman ini memperkenalkan sebuah atau sosok pribadi yang agung, yang sangat baik, yaitu Tuhan. Sehingga pemazmur sampai terus-menerus menyerukan bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Kenapa dia katakan sangat baik? Pemazmur dalam Mazmur 116 ini adalah mengungkapkan isi hati yang sangat dalam dari dirinya tentang pribadi atau sosok yang sangat agung itu, sangat baik. Konteksnya waktu itu pemazmur berada dalam posisi kesulitan yang sangat, tingkat kesulitannya sangat tinggi sekali, penderitaan sangat tinggi, bahkan dia menggambarkan dirinya itu seperti sudah di ujung tanduk, bahkan hanya kematianlah sebenarnya yang bersedia menerima dia. Itu pergumulan beratnya, dan ketika dia ternyata bisa melewati kesulitan itu, maka di sana dia menyadari secara spontan karena memang bahwa seruan dia bukan ke yang lain. Dia sudah punya kepercayaan kepada Tuhan yang begitu hebat, sehingga dalam posisi sulit yang seperti itu hanya satu seruannya. Dia berseru hanya kepada Tuhan, dan dia ternyata Tuhan mendengarkan dan mengabulkan seruannya itu, sehingga dia mampu melewati, bahkan menjalani kehidupannya meskipun kehidupannya itu penuh dengan tantangan, penderitaan, ancaman, kesulitan yang sangat tinggi. Dan ini sangat menantang kita semua. Bagaimana kita mampu melihat di tengah-tengah penderitaan itu, kita lihat ada kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa menolong kita. Saya kira itu, Amang Sipe,
yang bisa saya katakan tentang point of view dari Nats ini. Luar biasa. Bapak Ibu, Mazmur ya. Ini Mazmur 116 ini tentu panjang dan memang banyak hal sekali yang harus kita pelajari dari Mazmur itu sendiri. Ini adalah POV dari firman Tuhan ayat 1 sampai ayat 9 ini. Amang Pendeta, saya mau tanya lagi. Maka menurut Amang Pendeta sendiri setelah mempelajari, mengkaji baik itu latar belakang, POV dari firman Tuhan, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini, terkhusus kalau itu dibawa dalam konteks kita. Sekalipun kita ini adalah, siapapun bisa mendengar berita ini, tapi kan mungkin floor kita ada banyak yang dari Batam nih secara khusus. Kalau menurut Amang Pendeta sendiri nih, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan? Ya, memang kita harus memiliki level iman seperti iman pemazmur ini. Sebuah level iman yang mutlak mengandalkan hidupnya, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri, karena apa yang ada pada diri kita ini sebenarnya kan sifatnya sangat rapuh, ya, sangat tidak ada yang bisa kita andalkan untuk menghadapi banyak goncangan dalam hidup ini. Bahkan dikatakan gak ada yang bisa layak dipercaya. Bahkan manusia pun gak pembohong katanya. Jadi hanya Tuhan yang layak untuk dipercaya. Kalau kita punya level iman seperti iman yang dimiliki oleh pemazmur ini, saya kira kasus bunuh diri yang di Batam ini juga mungkin tidak perlu terjadi. Orang mungkin berkeinginan untuk menghabisi hidupnya, mengakhiri hidupnya, karena dia sudah berada pada tingkat kesulitan yang sangat tinggi, yang dia pikir dia tidak bisa lagi keluar dari kesulitan itu. Nah, makanya sebagaimana pemazmur serukan dalam teks ini, yang patut kita panggil di tengah-tengah kesulitan itu hanya Tuhan. Karena itu menurut saya begini, Amang Sipe. Paling tidak ada 3 yang harus kita miliki dalam hidup kita berangkat dari teks ini. Yang pertama, meyakini Tuhan itu sepenuhnya. Sebenarnya saya lebih suka membahasakannya dalam bahasa Batak, makaposi. Jadi haposi Tuhani sian nasaroha. Makaposi ini, Amang Sipe, makaposi ini menurut saya merupakan sebuah unsur terpenting dari iman yang kita miliki. Keyakinan itu ya. Itu dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1 bahasa Bataknya. Hapor siauni posni roha dui dia kasih rimun jala pamotuan natotu taringot tunaso di ida. Jadi hapor siaun tanpa posni roha sangat lemah. Orang bisa mengatakan dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Yesus Kristus, dia percaya kepada Roh Kudus, bahkan berulang-ulang dia sampaikan, dia ikrarkan, bahkan setiap hari Minggu dia ucapkan itu. Tapi ketika sebuah pertanyaan diajukan kepada dirinya, apakah kau yakin dengan apa yang kau percayai? Saya kira ini bisa menjadi persoalan. Maka orang tidak akan bisa lagi segampang itu, dia akan berpikir untuk menanyakan. Di haposi hodo nani haporsi amami, karena gudang do halak, saya pakai bahasa Batak sedikit ya. Silahkan Amang Pendeta, silahkan. Gudang do halak porsea aledak pos rohana. Begitu. Saya sering mengilustrasi seperti ini. Ada seorang ibu mau meminjam uang mungkin kepada seorang temannya. Eda, pinjamlah uangmu dulu. Upa ulak pe. Neng manuhor baju sekolah di nakokku, katanya. Temannya ini mendengar, tapi nggak mau jawab, nggak respon.
sampai 2 kali. Eda pijam jo hepeng mi. Hupa ulak pe. Nina. Dangolo. Dang direspon. Sampai ketiga kali dia coba minta lagi. Eda pijam jo hepeng mi. Hupa ulak pe. Nina. Juga nggak respon. Akhirnya keempat kali nggak itu lagi ucapannya. Dia tanya, Eda, nasa porse doho boy hupa ulak hepeng mi. Lalu temannya itu menjawab, Porsea daunyan, aledang pos rohaku. Sama dengan 0. Jadi Porseaun tanpa pos ni roha itu sebenarnya nihil, tidak ada. Jadi kalau iman kita pun sempat seperti itu, Porsea ibana aledang pos rohana dinahina porsean nai, maka nihil. Maka disinilah orang akhirnya terjadi tindakan menghabisi hidupnya. Dia nggak yakin. Padahal dengan ketika kita yakin dengan apa yang kita imani itu, maka akan tumbuh pengharapan. Itu yang pertama. Haposi ibana ya. Nah, yang kedua, tentu kalau kita sudah makaposi pos rohata kepada Tuhan itu, maka kita akan mau menghidupi mamarangehong apa yang Tuhan sukai dalam hidup. Maka kita harus memuji Tuhan itu dengan marparangan dengan di hadapan Tuhan, dijuluni Jehovah. Itu yang kedua. Hidupilah apa yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, hot di haporsiao. Tetaplah percaya hanya kepada Tuhan. Saya tadi Amang Sipe bertanya konteks Batam ini. Batam kita ini kan kita patut bersyukur kita bisa tinggal di tengah-tengah kemajemukan yang begitu hebat di kota Batam ini. Jadi bukan seperti dulu tempat pelayanan saya sebelum ke Batam ini di daerah Sididung yang bisa saya katakan sangat homogen sebenarnya. Artinya mayoritas di mana-mana saya ketemu dengan orang Batak, saya ketemu dengan orang-orang Kristen. Jemaat saya banyak di sana, hanya itu yang saya temukan. Tapi di sini enggak. Tetangga saya sudah orang Jawa, ada Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha, beraneka ragam. Juga tingkah laku juga macam-macam yang bisa kita hadapi. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita beriman seperti pemazmur ini di tengah-tengah kemajemukan yang sangat luar biasa itu. Yang sangat hebat itu. Dan juga kita mampu menunjukkan Tuhan yang kita sembah, yang kita kasihi itu di tengah-tengah kemajemukan yang luar biasa ini. Tantangannya adalah iman itu bisa tergerus, bisa luntur. Kalau bahasa Bataknya, boy gabe mimbar haporsiao nih. Gabe luntur, nggak jelas hadirionna. Saya selalu merenungkan, bahkan saya sangat setuju di tengah-tengah kemajemukan yang seperti ini. Ya saya harus inklusif dalam arti terbuka, menerima perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan, sebuah kenyataan yang harus saya hadapi. Tidak perlu saya tentang perbedaan, karena perbedaan itu adalah sebuah kekuatan yang kalau kita manage dengan baik-baik dari dalam diri kita dan juga dari luar diri kita, maka itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, bagi saya pernah membaca sebuah tulisan, hiduplah sebagaimana lihatlah ikan di laut. Ikan di laut itu dia setiap hari di laut tentu asin toh. Tapi kenapa ibu-ibu jemaat kita itu kalau dia mau menggoreng ikan laut itu tetap masih harus digarami supaya enak.
Artinya mau saya katakan dia setiap hari, setiap saat, setiap malam, setiap detik tinggal di dalam air laut yang asin, tapi dia tidak otomatis menjadi asin. Dia tetap tawar yang harus digarami untuk dimasak supaya enak. Nah sekarang kita Kristen Batak, mungkin kita masih banyak yang datang dari Bonapasogit kemari. Apa yang sudah kita anut dari Bonapasogit, apa yang sudah kita warisi sebagai orang yang sudah lahir di kota Batam ini, kita warisi imannya dari orang tua kita. Gimana supaya kita tetap dalam keberaneka ragaman itu, saya tetap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi nggak ada luntur. Jadi iman saya itu nggak bisa dibeli, tidak bisa ditawar oleh apapun. Memang menurut saya iman itu harus eksklusif. Tidak bisa eksklusif iman. Inklusif kita hanya sikap menerima sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kalau soal iman saya kira menurut saya ya Mang Sipe, menurut saya harus eksklusif. Bahwa saya sudah mengimani Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus itu. Kenapa Yesus mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup? Ya karena Yesus itulah Allah. Yesuslah Allah. Dan Allah itu hadir dalam diri Yesus. Itu yang bisa saya pahami, Amang Sipe. Baik Amang Pendeta, luar biasa, saya jadi terhanyut pada podcast kita hari ini. Seolah-olah saya sedang dikhotbahi oleh Amang Pendeta dan ngantuk ya. enggak dong Amang Pendeta. Serius, saya catat. Walaupun ini lagi podcast tapi saya catat. Jadi Bapak Ibu ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah meyakini Tuhan sepenuhnya. Maka posisi Tuhan sianasa roha. Yang kedua, mau menghidupi apa yang Tuhan sukai. Jangan yang tidak Tuhan sukai. Marparangin adenggan. Dan yang ketiga adalah tetaplah percaya hanya kepada Tuhan. Hot dihapur siawan. Saya tangkap dari kalimat Amang Pendeta sendiri itu ada di Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Dan memang iman kita itu harus yang seperti itu, bukan iman yang mendua. Luar biasa Amang Pendeta, terima kasih sekali untuk hal yang luar biasa ini. Sedikit lagi Amang Pendeta. Topik minggu kita pada minggu ke-16 setelah Trinitatis adalah Aidengando uhum ni Jehovah Tuho. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini kan pendengar tentu bukan hanya jemaat, tapi ada para parhalado, juga para pelayan lainnya yang mungkin ditantang bagaimana menarik benang merah hubungannya dari topik minggu bersama dengan apa yang harus kita firmankan. Kira-kira apa hubungannya dengan topik minggu saat ini Amang Pendeta? Ya, memang Tuhan kan selalu pasti duluan melakukan sesuatu kepada dalam hidup kita. Kita aja yang kurang merasakan, tidak kurang sensitif kita kena hal itu. Tuhan selalu duluan berbuat sesuatu kepada kita. Kita belum berbuat, dia sudah berbuat. Nah sekarang kalau dikatakan Tuhan telah berbuat baik kepadamu, ya memang Tuhan itu sudah duluan berbuat baik kepada kita. Saya ambil contoh sederhana. Di mana kebaikan Tuhan yang duluan kita terima? Ketika kita tidur. Tiki modem po. Ujung modem. Ketika kamu sedang tidur. Apakah kamu tahu di mana? Begitu nyenyaknya kau tidur. Ukor musaha terus barbar lusung. Kau tahu di mana? Mungkin kau bermimpi. Gak tahu entah di mana. Tetapi pada waktunya Tuhan bangunkan kamu kan. Jam 5 misalnya. Tuhan bangunkan. Malah aku terbangun. Kalau Tuhan gak bangunkan, mungkin ya lain lagi ceritanya. Tapi saya pikir itu bentuk kebaikan. Kebaikan Tuhan yang sangat sederhana yang tidak bisa kita pungkiri. Maka wajib bangun tidur. Tuhan dulu yang harus kau sembah, kau panggil. Jo lepak kulingi Jo. Tuhan ini jangan terus handphonemu yang kau pegang. Iya. Ini luar biasa. Nah, kebaikan kedua, kita bisa bernapas seperti ini, gak ada yang bayar kan? Tidak ada. Kalau manusia, contoh,
ketika apa yang disentuh oleh manusia, segala sesuatunya harus kita bayar. Contoh, napas ini, oksigen. Oksigen bisa disentuh manusia sekarang? Bisa. Makanya ada oksigen di rumah sakit misalnya. Iya, benar, Kalau benar. kita misalnya sesak napas, kita langsung harus masuk, harus butuh oksigen pakai tabung itu, maka kita harus bayar. Syukur sudah ada BPJS sekarang ya. Nah, kemudian juga ini matahari, udara ini semua Tuhan kasih. Kita saja sebenarnya Mang Sipe yang kurang peka, kurang pintar untuk merespon, mengucapkan terima kasih. Jadi benarlah apa yang dikatakan pemazmur dalam ayat 7 itu. Kembalilah tenang hai jiwaku. Tenangkanlah jiwamu. Karena apa? Karena Tuhan telah berbuat baik. Berbuat baik itu adalah sebuah keniscayaan. Kebaikan dari Tuhan. Tak perlu ragu. Karena itu tenang. Itu aja Mang Sipi. Ya, jadi izin Amang Pendeta. Iya. Kalau yang saya tangkap berarti kalau topik minggu adalah Tuhan telah berbuat baik kepada kita, maka ini ada hubungan dengan apa yang kita perbuat. Maksudnya adalah berarti kita berbuat baik karena Tuhan sebelumnya sudah terlebih dahulu ya berbuat baik kepada kita. Luar biasa. Baik Amang Pendeta, ada lagi penjelasan lagi kira-kira? Ya memang Tuhan kita patutlah mengasihi Iya. mengasihi Tuhan. Karena seperti yang saya bilang tadi, Tuhan sudah duluan. Tuhan sudah duluan. Jadi ini bukan persoalan perkara sebab akibat ya. Nanti dikatakan, berarti karena harus berbuat baik dulu Tuhan baru kita kasih, bukan begitu. Kita harus imani Tuhan sudah telah duluan dia berbuat. Oh iya, benar. Nah, duluan berbuat. Jadi wajib untuk dikasihi. Itu dasarnya kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan kau belum berbuat apa-apa tapi Tuhan sudah berbuat baik kepada gitu maksudnya. Baik, terima kasih luar biasa. Jadi lakukanlah kebaikan karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita. Kita bukan untuk membayar Tuhan, tapi berterima kasih. Iya, oke Amang Pendeta, bersyukur ya. Baik Amang Pendeta, untuk mengakhiri podcast kita hari ini nggak usah panjang kali lebar. Saya minta Amang Pendeta coba kasih satu quote untuk bahan kita hari ini. Satu kalimat yang menjadi kalimat penting yang harus kita highlight dari sermon kita hari ini. Silakan Amang Pendeta. Tenang saja, kebaikan Tuhan sebuah keniscayaan dalam hidupmu. Haleluya, kita beri tepuk tangan. Tenang saja. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, akhirnya kita di penghujung acara podcast sermon HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Bapak Ibu tetap pantengin di YouTube-nya HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Selain ada podcast, kita juga ada renungan harian dan ada tayangan-tayangan yang luar biasa dari YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Amang Pendeta, untuk mengakhiri podcast kita hari ini, saya undang untuk Amang Pendeta boleh pimpin kita dalam doa, Amang. Silahkan tutup dalam berkat juga. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan pada hari ini ketika kami mengawali podcast perbincangan kami meskipun dalam suasana santai, tapi kami sangat serius untuk membicarakan firman Tuhan. Terima kasih. Melalui firman-Mu kami semakin tersadarkan bahwa sejatinya Tuhan duluan berbuat sesuatu yang baik dalam hidup kami sebelum kami merespon bahkan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Layaklah kami memang mengasihi Tuhan dan kami bisa menenangkan diri kami karena tanpa kami minta, tanpa kami harapkan pun Tuhan pasti berbuat kebaikan dalam hidup kami. Berkatilah kami para hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu, jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu kami andalkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah
Bapak Ibu, Amang Inang, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita pada podcast sermon hari ini. Akhir kata, saya mau pamit undur diri. Saya Pendeta Sipe Hutapea dan narasumber kita, Amang Pendeta Saur Hutagaul. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.